Dzakartu lakum qa'idatan fil umur allati tasihu fiha al-wakalah. Nah, lahadha syuf. Dzakarna lakum qawaid fima tasihu fihi al-wakalah. Man yadhkur lana qa'idah fi dzalika? Man yadhkur lana? Ayuhan nas. Ada alal wakil an yatasarraf. Fima tajuzu fihi al-wakalah. Hal-hal yang boleh alal wakil an yatasarraf. Ada fil muwakkil fihi bima yasluh al muwakkal mura'atan li syurut wal urf. يبدو أنك لم تفهم سؤالي أنا يا فريق. هل يجوز توكيل إتيان الزوجة؟ Nafkah batin boleh diwakilkan kepada orang lain? La yajuz. La yajuz. Limada? La yajuz tasarruf. La yajuzu. Baik. Salat boleh nggak diwakilkan kepada orang lain? La. Al-aslu fi wakala, al-aslu fi wakala fi qadai malihi. Lihat. Mada Gus? Dzakartu lakum qawaid. Al-aslu al-wakala fi qadai mal. Qadail mal faqat? Fil uqud akadzalik. Fil uqud faqat? fil ibadah amaliyah fil ibadah al-jarra'ih. طيب جميل أحسنتم. نقول الأمور التي تجوز فيها الوكالة هناك قاعدة ذكرت لكم. أولا إن الأصل يجوز الوكالة في جميع العقود. تجوز الوكالة في جميع العقود سواء كان عقود مكايسة أم عقود إحسان يجوز فيه الوكالة. حتى النكاح عقد النكاح تجوز فيه الوكالة. كذلك الطلاق، كذلك البيع والشراء والإجارة والمضاربة تجوز فيه الوكالة. لماذا؟ لأنه عقود. نعم. ثانيا تجوز الوكالة في قضاء واجب مالي. تجوز الوكالة في جميع قضاء مالي. قضاء واجب مالي. Boleh mengadakan akad wakalah dalam semua bentuk pembayaran. Semua bentuk pembayaran boleh diwakilkan kepada orang lain. Kalian pengen bayar pajak, diwakilkan kepada orang lain, boleh. Pengen bayar denda, diwakilkan kepada orang lain, boleh. Nah, fi qada'i wajibin mali. Bayar utang diwakilkan kepada orang lain, boleh. Kadzalika syabab, al-qaidah allati ba'daha la tajuzul wakalatu fi al-ibadatil badaniyah. La tajuzu al-wakalah fi ibadat al-badaniyah. Tidak boleh melakukan akad wakalah dalam ibadah badaniyah. Ibadah yang sifatnya mengorbankan fisik, mengorbankan tenaga saja. Nah, mithlus shalah wa dzikr wa tilawatul Quran hadhihi ibadatun badaniyatun la yajuz fihi al-wakalah. Wa yajuzul wakalatu fi ibadatin maliyatin. Sedangkan ibadah maliyah boleh di situ ada akad wakalah. Udhiyah misalnya, kalau ingin kurban, menyembelih kambing, boleh diwakilkan kepada orang lain. Limada? Li'annal udhiyah ibadatun maliyatun. Kadzalika tawzi' az-zakah, kadzalika daf'i ad-diyah, kadzalika daf'i al-kafarat, yajuzu fihi al-wakalah. Nah, hadhihi hiya al-qawaid allati dzakarna lakum. Wa amma binisbati ila
tasarrufatil wakil, kewenangan wakil, naqulu 'alal wakili ay yatasarrafa fi ma yuslihul muwakkil wa la yajuzu lil wakili ay yatasarrafa fi ma yadurru al muwakkil. Kadzalika hunaka qa'idatun dzakaraha al muallif rahimahullah taala wa in kana fihi khilaf. Wa in kana fihi khilaf. Ma hiya al qa'idah? Qala al muallif laisa lil wakili ay yashtariya li nafsihi illa idza adzinal muwakkil. Kata penulis, wakil memang punya kewenangan, tetapi ada hal-hal yang dia tidak boleh, tidak berwenang. Yaitu apa? Dia melakukan pembelian untuk dirinya sendiri dalam barang yang diwakilkan. Contoh, Fauzan menjadi tangan kanan saya. Saya punya punya lemari, punya mebel. Saya serahkan kepada Fauzan agar dia jual dengan penawaran tertinggi. Kemudian Fauzan melihat ada barang bagus, ya. Ada barang bagus yang saya titipkan ke dia agar dia jualkan. Kata Fauzan, barang ini bagus. Daripada dibeli oleh orang lain, mending saya yang beli. Kata Fauzan, daripada barang ini dibeli oleh orang lain, mending saya sendiri yang beli. Nah, di situ dia memiliki dua posisi. Posisi yang pertama, dia sebagai wakil saya. Dia sebagai wakil saya, sebagai tangan kanan saya. Posisi yang kedua, dia sebagai konsumen yang membeli barang. Nah, menggabungkan dua posisi seperti ini, sebagian ulama mengatakan la yajuz haram. La yajuz haram. Wa hadha huwa ar-rajih. Saddan lidh-dhari'ah. Limadha? Li'annahu hina idzin muttahamun bi an yabi' wa yashtari bi thamanin aqal. Karena dalam posisi seperti itu dia menggabungkan dua posisi itu, posisi wakil dan sebagai posisi konsumen. Dalam keadaan seperti itu dia akan berkemungkinan besar membeli dengan harga penawaran terendah. Contoh, lemari misalkan harganya 5 juta. Ya, saya bilang kepada Fauzan, Zan, ini lemari harga 5 juta, tolong ditawarkan kepada konsumen dengan harga tertinggi. Ditawarkan dengan harga lebih tertinggi. Ketika dia posisinya sebagai wakil dan ada konsumen datang, dia akan mengatakan kepada konsumen, Pak, silakan Pak, lemari bagus Pak, harganya 6 juta Pak. Ditawarkan dengan harga tertinggi. Kalau tertinggi belum juga masuk, merendah sedikit, dikurangi, wahakadha. Tapi ketika dia menggabungkan dua posisi, dia sebagai tangan kanan saya sebagai wakil dan dia juga sebagai posisinya sebagai pembeli, maka dia tidak akan mungkin menawarkan dengan harga tertinggi. Fauzan ketika melihat lemari tersebut, wah, lemari ini daripada dibeli orang lain mending saya beli. Karena yang membeli adalah dirinya sendiri, maka tidak mungkin dia akan membeli dengan penawaran tertinggi. Fahadha huwal madarrah. Hadha huwa al-madarrah al-muwakkil. Falidzalika syabab harrama al-fuqaha'u fi mithli hadhihi al-mas'alah illa idza adzina al-muwakkil. Illa idza adzina al-muwakkil. Kecuali kalau saya sebagai muwakil memberikan izinnya. Si Fauzan ini bilang kepada saya, Ustaz, ini lemari Ustaz bagus Ustaz, daripada dijual kepada orang lain Ustaz, boleh nggak saya jual dengan harga, saya beli sendiri Ustaz. Saya beli untuk diri saya sendiri Ustaz, harganya 5 juta saja Ustaz. Jadi dengan penawaran terendah Ustaz. Nah, izin dulu. Begitu ya. Idza qultu na'am falaka wa idza qultu la fala. La bud min idzni al-muwakkil. Demikian juga dahulu sempat saya bilang, saya sebutkan kepada antum, ketika kalian open donasi untuk iftar. Fauzan punya catering, dia punya rumah makan, kemudian dia update status atau dia menyebarkan flyer di media sosial open donasi, silahkan disalurkan ke rekening saya, rekeningnya si Fauzan. Jadi di sini posisinya sebagai wakil dari para donatur. Akan tetapi di kesempatan yang sama, dia posisinya juga sebagai penyedia makanan. Dia sebagai penyedia makanan. Dia sebagai orang yang mengambil keuntungan dari
pengumpulan donasi tersebut. Naqulu la yajuz. Limada? Li'annaka hina idzin muttahamun. Muttahamun bi an tabi'a samanaka bi samanin aksar. Karena pada ketika kamu menggabungkan dua posisi pertama sebagai wakilnya para donatur, posisi yang kedua sebagai pemilik catering, maka di situ kamu akan besar kemungkinan berbuat curang. Akan besar kemungkinan berbuat curang. Curangnya gimana? Ya tentunya namanya orang ngejual itu pengen meraup keuntungan sebesar-besarnya. Itu sudah tabiat manusia begitu. Tabiat manusia seperti itu. Dan betapa seringkali terjadi kecurangan seperti itu ya. Dana yang terkumpul 5 juta, tetapi menu yang disediakan hanya kualitasnya 2 juta, 3 juta misalkan. Gara-gara apa? Gara-gara menggabungkan dua posisi. Posisi sebagai wakil dan posisi sebagai orang yang mencari keuntungan. Nah, falidzalika harrama ba'dul fuqaha. Wa in kana fihi khilaf lakin ar-rajih annahu la yajuz. Wallahu a'lam bishawab. Wa takalamna fi hadha. Ada sekadar lagi syabab? Ayuhan nas, antum ma'i? Bala Ustaz. Bala. Salah satu rijal faqat. Thalatha faqat ya Rabbi ya Rabb. Wal akharun. Man ma'i yarfa yadah. Ada واحد Ustaz. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة جميل كثير طيب لا بأس جميل. والآن ننتقل إلى مبحث جديد شباب. نأتي إلى مبحث جديد وهو الشفعة. إلهام أنت معي إلهام؟ طيب تقرأها بسم الله. الشفعة صفحة 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ta'rifuha asy-syuf'atu fil lughah ma'khudatun min asy-syafa'. Naam. Ya anna asy-syafi' lisyafa'ah yadumul mabi' ila malikahu alladhi kana munfaridan. Naam. Istilahan istihqaqus syarik indiza au hissati syarikihi mimman qalat ilaihi bi awadin mali bisamanil ladzi istaqarra alaihi al-aqad. طيب جميل. قبل ذلك يا شباب أريد أن أتيكم بتصورات. يا bagus أنت ما زلت معي bagus؟ نعم Ustaz. أنت عندك بيت صحيح؟ نعم Ustaz. كم لك من الإخوة؟ ما عددكم؟ 11. 11. سبحان الله نعم. جميل كثير والله. طيب sekarang begini, ilustrasinya begini teman-teman semuanya, coba perhatikan. Antum perhatikan slide yang saya share ya. Kelihatan nggak Gus? Kelihatan. Ayo, nah. Misalkan kalian punya rumah bersama saudara-saudara kalian. Ya qaddarallah wa ma syaa fa'al. La qaddarallah, orang tua kalian meninggal. Ya. Sehingga rumah tersebut secara otomatis menjadi hak kalian. Jadi si Bagus ini bertiga misalkan, bukan bersebelas, bertiga bersaudara. 3 bersaudara. Kakak tertua namanya Haidar. Yang adik paling kecil, paling akhir, paling bontot ya orang bilang. Paling bontot namanya Fauzan. Bagus nih orangnya di tengah saja. Punya rumah, ini menjadi warisan bertiga. Nah rumah ini belum bisa dibagi bertiga. Ini sudah menjadi hak mereka, betul. Masing-masing memiliki hak dari rumah tersebut. Sepertiga. Haidar punya hak sepertiga, Bagus juga punya hak sepertiga, Fauzan juga punya hak sepertiga. Rumah ini kalau dinominalkan, dinominalkan misalkan harganya 900 juta. Berarti masing-masing orang bagiannya berapa ya? 300. Jamil. Nah, mereka ini sepakat, ini rumah peninggalan orang tua. Jangan kita jual dulu lah. Terus gimana?
Ya sudah gini aja, rumah ini kita gunakan bertiga bareng-bareng. Kita gunakan bertiga bareng-bareng. Haidar punya di situ punya hak milik, Bagus juga punya hak milik, Fauzan juga punya hak milik. Jadi rumah ini hak milik bersama. Kalau di dalam bahasa istilah fuqaha namanya musya'. Hadza baitun musya'. Hadzal mal musya'. Musya' itu artinya hak milik bersama. Masing-masing pihak memiliki kepemilikan di situ. Dan belum dibagi sebelah mana. Hadza yusama bil musya'. Nah, seandainya Gus, antum bayangkan kalian bertiga bersaudara belum pada nikah, tinggal di satu rumah di situ. Terus Fauzan ini butuh duit. Dia pengen jual bagiannya, maka hukumnya boleh. Akan tetapi ternyata Fauzan ini menjual bagiannya sepertiga rumah tersebut kepada Mr. X. Yang Bagus nggak kenal siapa Mr. X. Bahkan mungkin Haidar taunya Mr. X ini orang buruk. Tetapi bagiannya Fauzan yang 300 juta tadi sudah dijual kepada Mr. X. Sehingga Mr. X ikut nimbrung tinggal di rumah tersebut. Gus, Bagus. Ya, Kira-kira perasaan kamu gimana, Gus? Mau gak tidak? enak saat ada orang luar. Hah? Gak enak rasanya. Nggak enak, nggak zen. Nggak bisa bebas. Masa ada orang ketiga yang biasanya kita majelis bertiga sama saudara, sama Fauzan, Bagus dan Haidar saja, tiba-tiba ada Mr. X di sini, tinggal serumah dengan saya. Nah, gimana ini rasanya? Nggak enak. Maka syariat memberikan solusi agar tidak merugikan Fauzan, karena Fauzan juga butuh uang, tetapi juga tidak memberikan madarat kepada Bagus dan Haidar. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah syuf'ah. Ketika Fauzan sudah terlanjur menjual bagiannya kepada Mr. X 300 juta dan sudah dibayar, maka memiliki hak otoritasnya si Fauzan. Jadi melakukan pembayaran kepada Fauzan 300 juta, kata Mr. X, dan ini 300 juta, nyo, kamu bawa. Berarti mulai hari ini, kata X, saya berhak tinggal di rumah tersebut. Maka saat itu ketika Bagus dan Haidar tahu, Bagus dan Haidar berhak untuk mengusir Mr. X. Terus pembiayaan yang 300 juta yang sudah dilakukan oleh Mr. X kepada Fauzan, maka Bagus dan Haidar harus mengembalikan uang tersebut. Entah Bagusnya yang mengembalikan uang atau Haidar, atau mereka berdua iuran. Bagus dan Haidar iuran 150 patungan untuk mengembalikan uangnya Mr. X. Nah, hak untuk memaksa kembali barang tersebut itu namanya syuf'ah. Kira-kira bisa dipahami nggak? Tergambar nggak? Tergambar ya. Hada ma yusama bisyuf'ah. Nah, wa huwa madza yaqulu al-fuqaha, undur huna ila ta'rif ya syabab. Ta'rif asy-syuf'ah dzakartu lakum huna fil yamin. Istihqaqu syarik. Syarik itu artinya mitra. Orang yang memiliki hak bersama dalam satu harta. Kalau di dalam, coba kalian lihat ilustrasi sebelah kiri yang saya sebutkan, di situ ada rumah. Rumah tersebut milik Haidar dan Osama. Milik Haidar dan Osama. Mereka memiliki rumah tersebut, kepemilikan bersama. Belum dibatasi. Yang Haidar sebelah mana, yang Osama itu yang dapat yang depan apa belakang. Pokoknya hartanya campur. Masing-masing 50%. Kemudian Osama menjual bagiannya kepada Mr. Max. Nah, ketika Haidar tahu, wah ini Osama kok menjual bagiannya kepada Mr. Max, maka Haidar berhak untuk mengusir Mr. Max dan mengembalikan uangnya Mr. Max. Contoh, rumah di situ harganya 100 juta misalkan.
bagiannya si Haidar 50%, Usamah juga 50%. Berarti Haidar 50 juta, Usamah juga 50 juta. Mr. Max membeli bagiannya si Usamah 50 juta. Saat Haidar tahu bahwa Usamah menjual bagiannya kepada Mr. Max seharga 50 juta, maka saat itu pula Haidar berhak untuk mengusir Mr. Max dan mengembalikan uang Mr. Max 50 juta. Nah, fanaqulu hadza yusama bi asy-syuf'ah wa huwa madza istihqaqus syarik, hak yang dimiliki oleh mitra. Syarik itu mitra, sekutu ya, mitra. Istihqaqus syarik intiza'a hissati syarikihi, untuk mengambil, mengakuisisi, menguasai, mengakuisisi, mengambil alih secara paksa. Untuk mengakuisisi secara otoritas, secara paksa. Mengakuisisi mana? Mengakuisisi apa? Mengambil alih apa? Hissata syarikihi, untuk mengambil aset milik bersama. Itu namanya syuf'ah. Hak yang dimiliki oleh mitra, hak yang dimiliki oleh sekutu. Haidar dan Usamah di situ mereka bersekutu, bermitra, memiliki rumah. Hak yang dimiliki oleh sekutu untuk mengambil alih atau mengakuisisi, kalau dalam bahasa yang lain mengakuisisi, secara otoritatif, secara otoritas, punya hak penuh untuk mengambil alih aset milik bersama. Itu namanya syuf'ah. Istihqaqus syarik intiza'a hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi. Jadi Haidar di situ mengambil aset dari Mr. Max. Loh, kok nggak ngambilnya dari Usamah? Ya kan Usamah sudah menjualnya ke Mr. Max. Haknya Usamah yang 50% tadi, yang 50 juta tadi dijual ke Mr. Max. Berarti sekarang sudah miliknya Mr. Max. Iya. Terus Haidar punya hak untuk mengakuisisi, berhak untuk mengambil alih aset tersebut dan mengembalikan uangnya Mr. Max. Sampai di sini bisa dipahami? Hal min soal coba. Paham, Ustaz? Qabla nuwasil kalam, hal min soal? Baik, mafhum. Baik, jamil. Walakin unzur fi at-ta'rif alladhi ba'dahu alladhi intaqalat ilaihi bi'iwadin. Aset tersebut dari Usamah pindah ke Mr. Max tersebut bi'iwadin. Labud an yakuna bi'iwad. Iwad di mana mukayasah, komersil. Usamah memindahkan asetnya kepada Mr. Max itu dengan jalan komersil, dijual. Dijual, bukan hadiah, bukan juga waris. Kalau perpindahannya secara bukan karena komersil, bukan dijual, tetapi mungkin karena hadiah atau wakaf atau waris, maka Haidar tidak punya hak untuk mengakuisisi, tidak punya hak syuf'ah. Contoh nih, Haidar sama Usamah punya rumah tersebut, beli rumah. Harganya 100 juta. Haidar 50%, Usamah 50%, dan rumahnya belum dibagi. Pokoknya milik bersama gitu. Terus Usamah meninggal dunia, punya anak namanya Mr. Max. Mr. Max ini anaknya Usamah. Maka saat itu pula otomatis aset yang dimiliki Usamah pindah kepada Mr. Max secara otomatis. Maka saat itu Haidar tidak memiliki hak syuf'ah. Dia tidak berhak untuk mengambil alih aset yang dimiliki Usamah. Karena apa? Karena perpindahan harta dari Usamah ke Mr. Max ini bukan karena jual beli, tetapi karena waris. Dan waris itu bukan akad komersil. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz? Idzan alladzi la bud an ta'rif huna intaqalat ilaihi bi'iwadin. Jadi aset tersebut berpindah kepada pihak lain tersebut dengan cara iwad. Kalau bukan iwad, bukan karena komersil, iwad itu artinya komersil, jual beli. Idza kana laisa bi'iwadin maliyin fala yajuzu fihi syuf'ah, fala syuf'ata fihi. Maka Haidar tidak lagi memiliki hak untuk mengambil alih aset. Nah, bisamanil ladzi istaqarra alaihi al-aqdu. Haidar mengambil alih aset tersebut dengan cara apa? Mengganti sejumlah harta yang dikeluarkan oleh Mr. Max. Contoh, Mr. Max tadi beli dari Usamah 50 juta.
maka Haidar berhak untuk menguasai aset tersebut secara paksa dengan cara mengembalikan uangnya Mr. Max, yaitu 50 juta. Nah, hadza alladhi dzakarahu al-mu'allif rahimahullah ya syabab. Unzuru ila al-kitab. Asy-syuf'atu istilahan istihqaqus syariki intiza'a hissati syarikihi. Hak yang dimiliki oleh mitra untuk mengakuisisi aset yang dimiliki oleh mitra terdahulu. Aset tersebut diambil alih dari siapa? Mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin, kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran aset, yang telah membeli aset tersebut. Bithamanil ladzi istaqarra alaihi al-'aqdu, dengan catatan mitra lama yang ingin mengakuisisi tersebut harus melakukan harga aset yang telah dia beli. Nah, jadi contohnya tadi di sini Haidar dan Osama sama-sama punya aset berupa rumah. Rumah ini milik mereka berdua bersama dan belum dibagi. Pokoknya intinya rumah itu milik bersama begitu. Kemudian Osama menjualnya kepada Mr. Max. Maka saat itu pula Haidar berhak untuk mengakuisisi aset milik Osama. Haidar punya hak untuk mengambil alih asetnya si Osama. Loh, tapi kan asetnya sudah dijual ke Mr. Max dengan harga 50 juta. Berarti Haidar harus mengembalikan uangnya Mr. Max. 50 juta. Baik. Nah. Wa ma hukmuhu syabab? Iqra. Hukmuha. Syuf'atu jaizatun lisyafi' li hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qada bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Baik, jamil. Hukmuhu jaiz. Asy-syuf'atu hukmuha jaiz, yajuz. Asy-syuf'atu jaizatun lima sabata fihi minal adillah wa min tilkumul adillah haditsu Jabir radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan hukum syuf'ah. Adanya hak syuf'ah. Fi madza? Fi kulli ma lam yuksam. Itu dalam harta, dalam properti, dalam harta ma lam yuksam, selama barang tersebut kepemilikannya masih kepemilikan bersama, belum dibagi. Malam yuksam. Summa qala huna fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuq fala syuf'ata. Tapi kalau harta tersebut, properti tersebut, rumah atau bangunan atau tanah, kalau tanah tersebut sudah ada pembatasnya, sudah dibagi. Waqa'atil hudud maksudnya sudah dibagi. Wasurrifatit turuq, dan masing-masing bagian memiliki akses masuk, punya jalan masuk sendiri-sendiri. Fala syuf'ata. Contohnya tadi Haidar dan Osama memiliki rumah. Tapi rumah tersebut sudah langsung dibagi. Nih Haidar, bagian kamu kamar depan. Bagian saya kamar belakang. Dan masing-masing sudah memiliki akses, sudah memiliki jalan. Maka saat itu tidak ada lagi hak syuf'ah. Osama pengen menjual kepada siapapun boleh. Haidar tidak bisa lagi mengakuisisi, tidak bisa lagi menguasai atau mengambil alih aset tersebut. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ata. Kalau sudah dibagi dan jelas bagiannya dan masing-masing bagian mendapatkan akses, mendapatkan jalan, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Hakadza dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ma arkanuha hadza lam yadhkurhu al-mu'allif ya syabab wa dzakartu lakum hahuna arkanu syuf'ah. La takunu syuf'atu illa idza tawaffarat fihi hadhihi al-arkan. Awalan asy-syafi'. Asy-syafi' bil akhid. Asy-syafi' atau sama bil akhid. Kalau dalam dalam
gambar yang saya sebutkan di situ, alladzi yusamma bisyafi' huwa Haidar. Dia yang alladzi ya'khudh nasiba akhihi. Alladzi ya'khudh nasiba syarikihi fa huwa Haidar. Asy-syafi' huna Haidar. Orang yang mengakuisisi, yang memiliki hak untuk mengakuisisi, untuk mengambil alih aset mitranya. Ya, aset mitra. Ar-ruknu ats-tsani al-masyfu' alaihi. Al-masyfu' alaihi huna Mr. Max. Al-masyfu' alaihi au yusama bi al-ma'khud minhu wa huwa Mr. Max. Thumma ar-ruknu tsalits al-masyfu'u fihi. Aina al-masyfu' fihi? Al-bait. Al-mal al-ma'khud wa huwa nasibu syarikihi. Fa Usama huna syariku Haidar. Usama syariku Haidar. Haidar huwa syafi' wa Mr. Mas huwa yusama bil masyfu' alaihi, yani al-ma'khud alaihi, al-ma'khud minhu, wal bait huna yusama bil masyfu' fi. Hadhihi hiya al-arkan. Naam. Iqra ya qari. Ma tasbutu fihi syuf'ah. Ma tasbutu fihi asy-syuf'ah. Naam. Subita asy-syuf'atu fil iqari al-mushtarik baina syakhsain aw akthar kal ardi awil maskan idza kana malaka kullu wahidin minhuma musyarumin fa amma idza kana qasuman wa urifa kullu syakhsin nasibahu fala syuf'ata fihi wa kada la syuf'ata fi syai'in ghairu al-iqar mithlu as-sayyarat wa syarikat at-tijariyah wa ghairuha. Baik, jamil. Sabatatis syuf'atu fil iqari al-mushtarak. Hakadha dzakarahul mu'allif. Ayuha syabab, unduru. Sabatat asy-syuf'atu fil iqaril mushtarak. Jadi hak syuf'ah itu hanya terjadi pada benda tidak bergerak. Iqar. Iqar itu benda tidak bergerak. Maksudnya iqar itu ya bumi dan bangunan, tanah, gedung, rumah, bumi dan bangunan, aset yang tidak bergerak, tidak bisa dipindahkan. Bumi ya tidak bisa dipindahkan, kepemilikannya di situ. Nah, sababatati syuf'atu fil iqaril mushtarak baina asy-syakhsain. Selama bumi bangunan tersebut masih milik bersama. Musya' atau sama bil musya'. Madama al-mushtarak baina syakhsaini aw aktsar kal ardi awis sakan. Idza kana malaka kullu wahidin minhuma, idza kana milku kulli wahidin minhuma musya'an ghaira maksum. Selama aset tersebut, aset yang tidak bergerak tersebut, entah rumah, bumi, bangunan, gedung, selama aset tersebut ghairu maksum, belum dibagi, belum ditentukan bagiannya sebelah mana, belum ada batasan-batasan bagiannya. Fa amma idza kana al-iqaru maksuman wa arafa kullu syakhsin nasibahu fala syuf'ata fih. Akan tapi kalau properti tersebut, rumah atau gedung atau bumi tersebut sudah ada batasan pembagiannya. Ini bagian kamu sebelah depan, ini bagian saya. Sudah ada patok-patoknya, sudah dipatok, ya. Sudah ada bagian-bagiannya. Fala syuf'ata fihi. Fala syuf'ata fihi. Kama thabata dzalika fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuksam fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuq fala syuf'ata. Selama bangunan tersebut sudah dibagi, sudah jelas batasannya, ini bagian kamu, itu bagian saya. Kemudian aksesnya juga jelas, ini jalan kamu, kamu jalan lewat sini, saya masuk lewat pintu ini, jalannya ini. Fala syuf'ata, kalau demikian fala syuf'ata. Kadzalika la syuf'ata fi syai'in ghairul iqar mithlu sayyarati wasyarikat. Kata beliau, la syuf'ata fil mankulat, sedangkan benda bergerak, mobil, contohnya mobil, kemudian saham yang bisa dipindah tangankan secara mudah,
Bendanya tidak benda tetap. Bisa bergerak, bisa dipindahkan. Aidan la syuf'ata fihi. Hadha alladhi dzakarahu al-muallif rahimahullah taala. Lakin wallahu a'lam bisawab, syabab. Alladhi yadhhar li, alladhi indi, alladhi tarajjaha indi kama dzakartu lakum huna fi asyashah. Kama dzakartu lakum huna fi slide. Ra'aitum ya syabab ma thabata fihi asy-syuf'ah. Ra'aitum? Ayuhan nas. Ra'ina. Nah, yang sebelah kanan ya, kanan bawah, di bawah tabel-tabel itu ya. Naqulu innal al-mal imma muqassam li afradin wa imma musya'. Al-malu imma muqassamun wa imma musya'. Harta itu imma sudah dibagi, bagiannya jelas. Wa imma musya'. Musya' itu artinya milik bersama. Imma muqassamun wa imma musya'. Amma idza kana muqassaman fala tathbutu fihi syuf'ah. Al-malul muqassam la tathbutu fihi asy-syuf'ah. Selama bagiannya sudah jelas, ini bagian kamu sebelah sini, sudah dibagi-bagi, batasannya jelas dan aksesnya juga sudah jelas. Ini jalan kamu lewat sini, jalan saya lewat sini. Masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Fala syuf'ata fihi. Fala syuf'ata fihi. Nah. Amma idza kana musya'an. Tapi kalau harta tersebut adalah harta yang masih milik bersama. Enggak jelas bagiannya sebelah mana. Pokoknya ini barang punya kita berdua wis. Nggak perlu ditentukan kamu sebelah kanan apa sebelah kiri, pokoknya barang ini milik kita berdua, rumah ini aset kita berdua. Fanaqulu al-malul musya'u imma iqaran wa imma manqulan. Aset bersama tersebut imma bendanya adalah benda tetap, benda yang tidak bisa dipindahkan, contohnya rumah atau gedung, bumi, tanah. Nah, amma idza kana iqaran fatasbutu fihi syuf'ah bil ittifaq. La khilafa fihi bainal fuqaha fi ma alimtu. Al malul musya' idza kana iqaran tasbutu fihi syuf'ah bil ittifaq. Wa amma idza kana al-malul musya'huna manqulat, minal manqulat, benda yang bergerak yang bisa dipindahkan, fa fihi khilafun bainal fuqaha. Mithlu as-sayyarat. Wa kadzalika ad-dawab. Kadzalika al-jihaz wal ashum, saham. Wasyarikat. Wa ghairu dzalika minal manqulat fihi khilafun bainal fuqaha hal fihi syuf'ah am laisa fihi asy-syuf'ah. Lakin ar-rajih wallahu a'lam bisawab inna fihi syuf'atan aidan. Inna fihi syuf'atan aidan. Meskipun barangnya bergerak tetapi yang lebih tepat wallahu a'lam bisawab tetap di situ ada hak syuf'ah. Contoh, Bagus dan Haidar punya orang tua, meninggalkan satu mobil, tok warisannya satu mobil. Warisannya satu mobil. Mobil tersebut nggak mungkin bisa dibagi. Ya. Haidar yang depan, kamu Dar, saya yang belakang, nggak bisa. Ya. Kalau dibagi ya mobil tersebut berarti nggak bisa jalan. Nah mereka berdua nggak pengen menjual mobil tersebut. Kata Haidar, gini saja Gus. Ini mobil, ini milik kita berdua. Punya kamu 50%, punya saya juga 50%. Terus cara gunakan gimana? Ya sudah kita gantian saja. Biarkan mobil ini seminggu, ente bawa. Terus seminggu kemudian, aneh yang bawa. Begitu seterusnya kita gantian, kita gunakan bersama. Nah suatu ketika si Bagus ini pengen menjual asetnya. Mobil ini harganya 100 juta. Asetnya si Bagus di mobil tersebut 50%, berarti 50 juta ya, dijual kepada Mr. Max. Apakah si Haidar punya hak untuk mengakuisisi
untuk mengambil alih aset tersebut, ya. Karena terkadang Haidar mungkin nggak suka dengan Mr. Max. Mr. Max ini musuh bebuyutannya si Haidar. Wah, saya kalau di tiap hari gantian sama si Mr. Max, wah bisa kacau ini, nggak zen. Boleh nggak si Haidar ini mengambil alih aset tersebut? Boleh, Tadi si Mr. Max sudah membelinya 50 juta ya. Boleh nggak si Haidar ini secara paksa mengambil alih, mengakuisisi mobil tersebut dan mengembalikan uangnya si Mr. Max, melakukan pembayaran kepada Mr. Max 50 juta. Fihi khilafun bainal fuqaha. Limadha fihi khilaf? Li'anna sayyarah manqulah. Li'anna sayyarah manqulah. Karena mobil itu kan barang bisa bergerak. Barang yang bisa bergerak. Loh, kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa bedanya bergerak dan nggak bergerak? Kenapa sebagian ulama membedakan antara yang bergerak dan yang nggak bergerak? Li'annal hadis, syabab, alladzi dzakarna lakum anifan warada fil iqar. Karena hadis yang barusan kita baca tadi, qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Hadis ini sedang berbicara masalah tanah. Rasulullah SAW memberikan hak syuf'ah dalam masalah tanah, benda yang tetap. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau bendanya bergerak maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Sebagian ulama mengatakan begitu. Karena memang hadisnya hanya berbicara dalam masalah iqar, benda yang tetap. Bumi dan bangunan. Nah, kemudian di sisi yang lain, kata para ulama, alasan yang kedua, karena benda itu kalau benda tetap, maka dorornya bisa berkepanjangan. Contoh rumah. Rumah ini kalau dijual kepada Mr. Max, dan dia itu orangnya suka ribut, maka doror. Dan dorornya ini akan jangka lama. Karena apa? Karena rumah ini nggak bisa dipindah-pindahkan. Maka dorornya akan jangka lama. Rumah ini kan awet. Berbeda dengan mobil. Mobil itu bukan jangka lama. Suatu saat akan rusak. Kalau sudah rusak sama-sama nggak mau gunakan, maka dorornya sudah nggak ada. Haidar tidak lagi nggak enakan. Karena apa? Karena Mr. Max juga sudah nggak mau gunakan mobil ini, sudah rongsok ya. Begitu. Itu alasan kedua. Walakin as-sahih wal rajih wallahu a'lam bishawab syabab. Wa in kana al-malu manqulan thabatat fihi syuf'ah. Hadha huwa ar-rajih. Meskipun barangnya di situ barang bergerak, maka yang lebih tepat tetap ada hak untuk mengakuisisi, hak untuk mengambil alih aset. Haidar berhak untuk mengambil aset yang telah dijual kepada Mr. Max. Sehingga Haidar boleh melakukan pembayaran 50 juta kepada Mr. Max dan Mr. Max silakan ente pergi. Ente nggak punya hak untuk memiliki aset ini karena sudah saya beli secara paksa. Beli tetapi secara paksa. Wa hadha huwa ar-rajih. Wa hadha huwa ar-rajih. Limadha? Naqul li'anna al-illah ya syabab fi masyru'iyyati asy-syuf'ah izalatud darar. Hadha huwa. Hadhihi hiya asy-syuf'ah hadhihi hiya akbarul illah atau akbarul hikmah fi masyru'iyyatil asy-syuf'ah wa huwa madha izalatud darar. Jadi intinya sebenarnya syuf'ah ini disyariatkan itu untuk mengatasi rasa nggak enak tadi. Rasa doror tadi. Wah, saya kalau punya mobil gantian sama Mr. Max, wah bakal kacau ini. Nah, itulah di situ ada solusi untuk syuf'ah. Dalam segala apapun, kalau kepemilikannya masih kepemilikan bersama, kemudian ada pihak yang lain yang ingin masuk kepada komunitas kita dan kita merasa nggak enak, maka saat itulah syariat memberikan hak syuf'ah. Sawa'un kanal malu manqulan au iqaran. Sawa'un kanal malu huna iqaran au manqulan. Hadha huwa ar-rajih was sahih min kalamil fuqaha. Wallahu a'lam bis-shawab. Nawasil insyaallah fi liqa al-ati. Hal min soal syabab? Hal min soal? Naam. Ada Zan. Kan asyuf'ah kan nih asyuf'ah di
di akhir mukayasa. Berarti kalau buat bayar utang, gimana tuh maksudnya? Buat bayar utang. Contohnya Jadi siapa tadi si kan Haidar Usama nih punya utang ke Mr. Max. Terus dia ngasih bagiannya dia dari itu. Itu masuk bisa syuf'ah gak Haidar ya? Gini. Coba kamu perhatikan, saya share lagi ya. Nah, kelihatan nggak Zan? Fauzan? Ya, kelihatan. Oke, coba gimana? Usamah dan Haidar punya rumah bersama. Terus itu Osama punya utang ke Mr. Max. Utangnya berapa? Ngasih utangnya sebut saja. Utangnya senilai sama 50% rumah itu atau lebih lah. Utangnya 50 juta misalkan. Ya akhirnya dia ngasih bagian dia ke Mr. Max. Nah itu Haidar bisa punya hak syuf'ah. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Ketika Usama punya hutang pada Mr. Max 50 juta. 50 juta tersebut dibayarkan dengan rumah. Begitu kan maksudnya? Dibayar dengan aset. Begitu kan? Iya. Naam aula. Naam. Nah, hada yusamma bay'an am laisa bi bay'in? Hutang uang dibayar rumah. Hada bay' am laisa bi bay'? Naam. Hada bay'un am qardun? Ya, Syekh. Ustaz. Punya utang uang dibayar rumah. Hada bay'un am laisa bil bay'? Hada bay'un ya syabab. Hada bay'un wa hada laisa ihsan wa innama mukayasah. Utang uang dibayar rumah itu namanya jual beli. Ya. Itu bukan ihsan. Itu namanya mukayasah. Wadih Fauzan? Wadih Tat. Aywa. Jadi muskilahnya antum masih samar antara hal hada mukayasah am hada ihsan. Antum belum membedakan antara hada bay'un am laisa bi bay'in. Taib. Padahal sejatinya itu bai', tetapi antum mengatakan hada laisa bil bai'. Meskipun antum mengatakan kan utang Ustaz. Ya itu kan bahasa kita utang. Tetapi bahasa syariatnya hada bai'un. Bai'u al-bait. Wadih fi soal akhir sebab. Farid. Masih sama yang kayak yang Fauzan, tapi kalau misalkan gini mobil si apa tadi itu si Usama ngerusakin mobilnya Mr. Max misalkan gitu kan. Nah, terus kan berarti harus ganti gitu ya. Nah, terus ya denda. Bayarnya pakai ini boleh nggak gitu? Dendanya senilai berapa? Anggap aja 50 juta kayak tadi. Oke, 50 juta. Berarti gitu. intinya si Usama punya hutang, punya tanggungan kepada Mr. Max 50 juta kan? Minta digantinya mobil gitu. Minta digantinya mobil. Iya, tanggungannya 50 juta, minta digantinya mobil. Sahih? Iya. Wa hada iwadun. Hada bai'un. Kamu punya tanggungan dan kepada orang lain tersebut minta ganti. Hada yusamma bil iwad. Hada yusamma iwadun bai'an. Allah yabrik fik. Allah yabrik fik. Wadih ya Farid? Aywa. Jadi di situ bukan lagi qard, tapi di situ adalah bai'. Baik, Allah ybarik fik. Fi soal akhir syabab. Wa illa nuhaddir. Fikum man yaghib. Ali bin Salam. Hadir. Baik. Ali Rashid. Hadir. Alif. Ghairu mawjud. Asra. Hadir Ustaz. Hafiz. Hafiz hina.
Ghairul mawjud. Bagus. Hadir Ustaz. Amir. Hadir. Faiz. Hadir Tat. Farik. Hadir. Fauzan. Hadir Tat. Hasan. Hadir Ustaz. Ibrahim. Hadir Ustaz. Ilham. Hadir Ustaz. Irsyad. Hadir Ustaz. Muhammad Yasbi. Hadir Ustaz. Muhammad Arya. Hadir Ustaz. Muhammad Aga. Hadir Ustaz. Muhammad Agung. Hadir Ustaz. Muhammad Ibn Ja'far. Hadir Ustaz. Muhammad Faril. Hadir Ustaz. Muhammad Ghaus. Hadir Ustaz. Muhammad Ikrar. Muhammad Ikrar. Mafi. Muhammad Muhriz. Hadir. Muhammad Raflian. Hadir Ustaz. Muhammad Rifanza. Hadir Ustaz. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Mafi. Muhammad Zaidan. Muhammad Zaidan ghair mawjud. Hadir Ustaz. Man? Zidan Nur Royan Ustaz. Baik. Muhammad Zaidan Fakhrul Razi. Hadir Ustaz. Naufal Hubeish. Hadir Ustaz. Rizal. Hadir Ustaz. Salim. Hadir Ustaz. Salahuddin. Umar Abdul Aziz. Umar ghair mawjud. Utsman. Hadir Ustaz. Wildan. Hadir Ustaz. Wira. Hadir. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.